Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Nah, masih melanjutkan seri tentang pembelajaran dasar-dasar Cisco Packet Tracer. Di video kali ini kita akan belajar konfigurasi Virtual Local Area Network atau yang kita kenal dengan VLAN. Tapi sebelum lanjut ke video, teman-teman kita bahas dulu ya pengertian, kegunaan dan kelebihan dari VLAN itu sendiri. Nah, secara umum atau secara singkatnya, VLAN sebenarnya merupakan sebuah jaringan yang berada di dalam Local Area Network atau LAN, sehingga dalam satu jaringan tadi bisa terdiri dari lebih dari satu jaringan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pertama kali belajar ini agak ambigu ya. Nah, simpelnya seperti ini teman-temannya, kita mempunyai switch. Nah, di dalam switch ini kita bisa men-setting atau memecah lebih dari satu jaringan. Kita bisa membuat lebih dari satu jaringan hanya dengan menggunakan satu switch ya. Itu untuk pengertian secara singkatnya. Dan untuk kegunaannya sendiri ya atau fungsinya, VLAN ini berfungsi untuk mengakomodir atau istilahnya itu mengorganisir beberapa jaringan tadi dalam satu perangkat yang sama. Nah, sedangkan kelebihannya ini VLAN yang pertama itu dari segi keamanan, VLAN ini lebih aman teman-teman daripada jaringan yang lain ya, karena tidak bisa diakses oleh sembarang user teman-teman. Kemudian kelebihannya yang lain ini dari biaya, VLAN ini terbilang lebih murah karena kita bisa membuat lebih dari satu jaringan hanya dengan menggunakan satu perangkat yang sama. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga, VLAN ini memudahkan kita dalam mengadministrasi atau mengelola jaringan-jaringan yang terhubung ke dalam jaringan kita teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan latihan, yaitu membuat dua buah VLAN 10 dan VLAN 20 dengan IP yang berbeda. Nah, kemudian peralatan yang kita butuhkan nanti, kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini untuk peralatannya kita menggunakan 6 buah PC dan 1 buah switch, serta kita menggunakan kabel yang tipenya strike. Nah, langsung saja teman-teman, kalau teman-teman sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, silahkan dibuka. Dan kalau belum teman-teman, kebetulan di channel ini sudah ada video tutorial cara instalasi dan konfigurasi dasar Cisco Packet Tracer. Silahkan ditonton terlebih dahulu teman-teman ya. Dan kalau sudah teman-teman, silahkan dibuka tadi Cisco-nya ya, ini. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu konsep sebelum menggunakan VLAN dan sesudah menggunakan VLAN. Nah, ini jaringan yang belum menggunakan atau menerapkan VLAN teman-teman. Ini masih satu local IP, yaitu 40.1. Jadi silakan teman-teman bikin seperti ini dulu biar kita sama-sama ya. Kalau sudah, silakan diinputkan seluruh IP-nya ini ke dalam tiap-tiap PC. Untuk tutorial cara inputnya tadi, kembali ke video dasar-dasarnya tadi teman-teman, silakan ditonton. Nah, di sini kalau misalnya kita coba ping atau coba kirim pesan dari sini misalnya ke semua PC, ini bakalan sukses teman-teman. Sukses, semuanya bakalan sukses karena ini masih satu lokal IP teman-teman ya, satu lokal jaringan. Nah, lalu apa bedanya dengan VLAN? Coba kita geser ya. Nah, ini jaringan VLAN teman-teman, silakan dibikin. Kita akan memecah jaringannya jadi 3 buah PC itu di gedung A dengan IP yang berbeda, yaitu 10.1. Kemudian kita pecah lagi jaringannya di gedung B dengan IP 20.1. Inilah teman-teman yang dinamakan dengan konsep VLAN. Jadi memecah jaringan dengan alat yang sama. Jadi kita cuma menggunakan satu switch, tetapi jaringannya bisa berbeda ya, atau virtual. Ini teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman, ini masih kosong IP-nya. Ya, ini belum kita set. Kita sharing sama-sama, nanti kita mulai dari nol. Nah, untuk metodenya sendiri ini ada 2, ada metode CLI dan GUI. Kalau CLI itu namanya Command Line Interface atau kita memasukkan perintah. Kalau GUI itu tinggal klik-klik saja teman-teman ya, atau Graphical User Interface. Nah, langkah awal teman-teman silakan langsung saja klik switch-nya ini. Kita akan setting melalui
CLI. Kalau teman-teman ingin setting melalui GUI, tinggal klik config, kemudian VLAN database ini teman-teman. Karena kita mau setting CLI, silakan teman-teman klik CLI. Langkah awal teman-teman di sini kita enterkan dulu. Langkah awal kita enablekan dulu. Kemudian kita bikin dulu VLAN-nya, ya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Kemudian kita bikin dulu untuk yang gedung A itu VLAN 10 dan gedung B itu VLAN 20. Nah, untuk bikin VLAN-nya teman-teman cukup ketikkan VLAN spasi 10, ya. Enter. Kemudian kita set name-nya, N-nya huruf besar, misalnya gedung. Nah, hati-hati spasi teman-teman, kalau bisa usahakan kalau mau spasi pakai underscore. Enter. Kemudian di sini kita exit sekali. Kita bikin juga untuk VLAN 20-nya untuk gedung B. VLAN 20, enter, dan sama kita bikin name-nya juga gedung B. Nah, itu teman-teman, kalau kita enter maka akan berhasil. Kita exit dulu, kita keluar, kita lihat VLAN-nya. Kita exit sekali lagi. Nah, teman-teman di sini untuk ngecek apakah VLAN-nya sudah dibikin atau belum, silakan ketik show VLAN. Kalau kita klik enter, maka akan tampil pesan seperti ini. Nah, ini sudah ada kita bikin teman-teman. VLAN-nya VLAN 10 dengan nama gedung A. Ini portnya masih kosong karena belum kita setting. Kemudian yang kedua itu VLAN 20, namanya gedung B. Ini sudah aktif statusnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan setting portnya teman-teman. Nah, makanya di sini perlu untuk diperhatikan port yang kita sambungkan di switch-nya. Kita lihat, ya. Untuk yang di sebelah kiri itu mulai dari FA 0/1 sampai FA 0/3 teman-teman. Jadi harus diingat untuk gedung A ini portnya dimulai dari FA 0/1 maksud saya sampai 0/3. Jadi bisa kita setting di sini. Tinggal enter. Ya. Kita ketik konfigurasi terminal. Kemudian INT. Nah, di sini biar cepat kita nyetingnya langsung 3 port. Kita ketik range. Ya, INT range FA 0/1. Tadi 0/1 sampai 3. Jadi 0/1 sampai 3. Ini artinya INT range, ya, setting port interface yang range-nya itu dimulai dari fast Ethernet 01 sampai 03. Kalau kita enter, nah, maka akan berhasil atau tidak muncul pesan errornya. Selanjutnya kita setting switch port. Tadi penulisannya port mode akses, ya. Kemudian switch port. Nanti teman-teman akses VLAN. Nah, ini karena yang di sebelah kiri tadi VLAN 10, jadi kita tulis di sini VLAN 10 teman-teman. VLAN 10. Enter. Tidak ada pesan error, berarti berhasil. Ini sudah untuk yang port 0/1 sampai 3 ini, ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, oke. Nah, ini sudah ada teman-teman. Nah, ini sudah ada FA 0/1 sampai FA 0/3 itu VLAN 10. Nah, selanjutnya teman-teman kita juga setting yang di gedung B ini. Caranya masih sama, kita masih masuk ke switch-nya. Ya, kita ketikkan juga di sini exit dulu, kita keluar, ya. Kita exit lagi biar mulai dari. Nah, di sini sebelum kita setting di gedung B, kita lihat dulu untuk port yang di gedung A ini apakah sudah berhasil kita setting, ya. Caranya sama, show VLAN, kita cek lagi. Nah, teman-teman kalau kita lihat yang di gedung A itu VLAN 10 sudah aktif dan port yang kita setting tadi sudah masuk teman-teman. Nah, portnya dimulai dari FA 0/1 sampai FA 0/3. Nah, tinggal yang gedung B di VLAN 20 teman-teman. Nah, caranya teman-teman masih sama, ya.
Kita juga harus perhatikan port di saat kita menghubungkannya juga, teman-teman. Kita konfigurasi terminal, kemudian INT range FA, kita lihat dulu di sini. Untuk yang gedung B dimulai dari port berapa? FA 0/4 sampai FA 0/6. Jadi tinggal kita masukkan di sini INT FA 0/4 sampai 6. Oke. Kalau sudah tinggal kita enter. Nah, kalau tidak ada pesan error berarti berhasil. Tinggal kita sama masukkan switch port, tadi mode akses, kita enter. Kemudian yang kedua switch port akses. Kalau tadi VLAN 10 untuk yang gedung A, berarti yang ini VLAN 20, teman-teman. Akses VLAN 20. Tidak ada pesan error berarti berhasil. Kalau kita lihat lagi, kita exit dulu. Kita exit, kita show lagi VLAN-nya. VLAN. Nah, kalau kita lihat ini sudah masuk. VLAN 20 gedung B dengan portnya itu mulai dari FA 0/4 sampai FA 0/6. Tinggal terakhir kita setting IP-nya, teman-teman. Ya. Silakan ini diinputkan IP-nya satu persatu ya. Yang gedung A ikut IP gedung A 10.1, kalau bisa usahakan dimulai dari 10.2 ya. Gedung B juga 20.1, silakan inputkan, teman-teman. Ya, kita inputkan dulu. Ini 192.168 10. Biar cepat kita copy. Kemudian di sini juga, kalau tadi 2, di sini 3, teman-teman. Atau terserah ya, jangan saja IP-nya overlaps atau bertabrakan. Ini 4, ini sudah. Kemudian di sini 20.2, mulai dari 20.2. Kemudian di sini berarti 20.3, teman-teman. Dan di sini 20.4. Nah, selesai. Nah, ini teman-teman kalau kita ping dengan lokalnya masing-masing, gedung A sesama gedung A, kemudian gedung B juga sesama PC di dalam gedung B, ini akan berhasil. Nah, sukses. Begitupun gedung B ya, sukses. Nah, kalau kita coba ping dengan berbeda jaringan, ini bakalan fail, teman-teman, bakalan gagal ya. Coba kita tes, kita nyebrang, progress failed karena berbeda jaringan. Yang ini 20.1, yang ini 10.1, teman-teman. Nah, itu salah satu manfaat dari VLAN. Jadi kita memecah jaringan. Nah, kemudian manfaat kedua tadi, VLAN ini tidak bisa diakses oleh sembarang user. Kita bedakan yang ini misalnya, teman-teman ya. Ini IP-nya 40.1. Coba kita tambahkan PC. Ya, anggap ini PC hacker misalnya, teman-teman. Mau masuk ke jaringan kita sambungkan kabelnya. Misalnya hackernya sudah tahu IP-nya, teman-teman, itu 40.1. Jadi hackernya tinggal masukkan di sini. Stop. Nah, misalnya dia masukkan IP 40.12 misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita ping, teman-teman ya, kita tunggu hijau dulu. Kalau misalnya kita ping, ini bakalan berhasil, teman-teman. Ya, ini salah satu kelemahan dari lokal area network kita ini, teman-teman. Kalau kita ping dari sini ke sini, sukses, teman-teman. Ya, kita lihat lagi. Dari sini ke sini sukses. Ya. Itu salah satunya. Nah, coba kita bedakan dengan yang VLAN. Yang VLAN misalnya kita tambahkan PC di gedung A ini. Tambahkan PC. Misalnya di sini. Anggap saja hackernya juga tahu bahwa IP di gedung A itu 10.1.
tap saja gitu. Lihat perbedaannya teman-teman, biarpun hackernya tahu, karena kita sudah setting portnya itu cuman batas FA 0/1 sampai FA 0/3, maka yang port baru nyambung ini ya, port baru ini tidak akan bisa mengakses jaringannya ya, FA 0/7 ini. Coba misalnya kita masukkan juga IP nya, kita ikutkan yang di gedung A 2.168 10 titik berapa, misalnya 12 atau 13 lah, atau 11 lah jadi. Oke. Nah, kalau kita coba ping, pada ini sudah satu lokal jaringan teman-teman ya. Kalau coba kita ping, ini file teman-teman. Kita ping di sini. Padahal ini satu lokal jaringan, IP-nya sama, tapi file teman-teman. Karena kenapa teman-teman alasannya? Karena yang ini belum kita setting portnya sebagai anggota dari VLAN 10 gedung A ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman paham. Mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Berikutnya kita akan men-setting atau mengkonfigurasi agar gedung A dan gedung B ini biarpun berbeda jaringan, agar bisa terhubung teman-teman menggunakan router nanti ya. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan jangan lupa share teman-teman. Saya Irfansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.